Shalom, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase, Tadurusan Alkitab pada malam hari ini. Dan saya berharap kita semua semangat di hari yang baru ini, dalam artian kita mau terus memperbarui hari-hari kita. Kita sudah melewati sepanjang pagi, siang, dan kalau dalam budaya Yahudi, ya, ini jam-jam segini itu baru pergantian hari, sebenarnya sudah hari yang baru. Jadi makanya saya tadi bilang kita coba setiap hari yang baru memaknainya dengan baik, ya. Program Deep Talk with Pase juga saya majukan lebih awal, berharap banyak yang bisa mengikutinya. Dan kalau saudara sudah terbiasa, waktu awal kan kita jam 9 dengan tujuan maksud tertentu, ternyata ada perbaikan karena beberapa teman yang tinggal di wilayah Indonesia Timur itu terlalu malam di sana, jam 11-an. Jadi kita majukan kemarin jam 7, sekarang saya majukan lagi sekitar jam 18 atau 6 sore, ya. Tapi ini sudah malam di wilayah Indonesia Timur, berharap nanti saudara bisa mengikuti juga. Dan kalau saudara yang tinggal di Indonesia, waktu Indonesia Barat, ya, Indonesia Barat biasa jam 9 malam, ya, sambil tidur dengerin program ini, ya, disetting saja, ya, disetting supaya program ini yang sudah sudah ditayangkan di jam 6, 2 jam sebelumnya bisa Bapak Ibu ikuti di jam 9 malam. Jadi teknis saja. Sekarang zaman digital ini, bahkan saudara nggak bisa ngikutin malam ini pun, besok masih bisa diikutin karena masih bisa dapatkan pertinggalnya di channel ini. Ya, jadi saya berharap semakin berdampak. Dan kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini di Injil Matius pasal yang ketiga. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Berkati kami semuanya agar dalam program ini kami semakin mengerti tentang kebenaran Tuhan, dan akhirnya kami semakin bisa menjadi pribadi yang di sepanjang sisa hidup kami masing-masing ini menyenangkan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan satupun kami yang Kau lalui, Tuhan, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan Alkitab kita. Saya juga akan siapkan Alkitab kita. Alkitab saya nanti saya tayangkan di layar saudara, ya, di handphone saudara atau di laptop saudara, sehingga kita semua bisa mengikuti Matius pasal 3 tersebut. Kita siapkan masing-masing, ya. Ya, sudah ada tampilan di layar Injil Matius pasal yang ketiga, perikopnya Yohanes Pembaptis. Mari sama-sama kita membaca ayat 1 dan seterusnya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Jadi Matius memberikan penekanan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah penggenapan nubuatan dari apa yang pernah dikatakan Nabi Yesaya sebelumnya, yang kalimatnya, "Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Jadi Yesaya pernah menubuatkan kemunculan Yohanes Pembaptis, dan Matius mengkonfirmasi bahwa Yohanes Pembaptislah penggenapan dari nubuatan Yesaya tersebut. Gitu ya, saudara, ya. Ayat 4. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya mereka, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang-orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka. Ini kalimatnya keras sekali, ya. "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?
Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, ayat yang kita baca cukup panjang dan ini ya, ayat yang kita baca ini menggambarkan ya karakter ya dari seorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Saya sudah pernah mengatakan dalam program Tadarusan Alkitab kita di tahun lalu, di bulan-bulan sebelum ini, bahwa Yohanes Pembaptis itu figur yang bagi saya luar biasa ya. Dia figur yang berani mengambil keputusan meskipun keputusan yang diambil itu tidak umum. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Yohanes Pembaptis itu jelas Alkitab katakan adalah keluarga dari imam ya, bahkan termasuk imam kepala. Zakaria itu sebelum tahu bahwa ibunya dari Yohanes Pembaptis atau istrinya ya mengandung ya, Zakaria itu sedang dalam posisi mendapat giliran undian ya untuk menjaga atau melayani di ruang kudus ya, dengan pelayanan sebagai seorang imam. Dan artinya memang Zakaria ini adalah bagian dari imam-imam kepala ya, imam kepala atau orang yang memang punya kuasa lebih dari imam-imam biasa yang bisa melayani atau mendapatkan undian atau namanya ada dalam undian untuk melayani di ruang kudus ya. Elizabeth juga kita tahu ternyata merupakan juga keluarga dari imam. Jadi bapak ibunya Yohanes Pembaptis, Zakaria dan Elizabeth ini keluarga Lewi ya. Nah, notabene-nya seharusnya Yohanes Pembaptis sebagai anak dari keluarga imam ini juga melayani sebagai imam di mana, di Bait Allah tentunya. Tapi faktanya Yohanes Pembaptis tidak mengambil kesempatan menjadi imam itu, yang notabene kalau sudah jadi imam itu hidupnya terjamin lah ya. Makan minum pakainya terjamin karena keluarga imam itu dihidupi oleh persembahan-persembahan dari orang-orang Yahudi yang mempersembahkan persembahan syukur mereka kepada Tuhan lewat Bait Allah, lewat rumah Tuhan. Tapi Yohanes Pembaptis tidak sebagai imam ya. Ini berarti dia mengambil keputusan yang tidak umum tadinya ya. Dia tinggalkan keimaman ya, dia tiba-tiba bicara, kita temukan dalam ayat-ayat tadi, di padang gurun dengan baju dari kulit unta, terus ikat pinggang dari kulit, makanannya madu dan belalang, sesuatu yang memang lumrah dilihat di zaman itu, dilakukan oleh orang-orang yang memang sebagai pengembara atau orang-orang yang tinggal di alam belantara lah, kurang lebih begitu ya. Berarti kan ada sesuatu yang terjadi ya. Tidak mungkin Yohanes Pembaptis itu dikeluarkan dari posisi imam karena aib. Karena kalau aib, pasti saudara ya, pasti nggak ada orang yang mau mengikuti dia, karena rumor, desas-desus itu pasti akan tersebar. Alah, dia kan ini kan anaknya si Imam Zakaria yang mungkin pernah berzina atau pernah melakukan dosa sehingga dikeluarkan dari Bait Allah ya, makanya dia sekarang ini teriak-teriak dari padang gurun. Pasti ada cerita seperti itu kalau memang Yohanes Pembaptis itu dikeluarkan dari terah imamnya gitu ya. Tapi kan kita tidak temukan itu. Bahkan seluruh orang Yahudi, bahkan termasuk kalau kita baca tadi ahli Taurat, orang Farisi ya, itu ikut juga dibaptis. Itu kan menandakan bahwa mereka yang memang imam-imam yang ada melayani di Bait Allah saat itu pun tidak punya rekam jejak
negatif dari figur Yohanes Pembaptis ini. Bahkan mungkin mereka kagum juga. Mereka tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini semestinya bagian keluarga mereka sebagai imam di Bait Allah, tapi memilih untuk keluar karena pilihan. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa yang terjadi dalam Perjanjian Baru, itu ada kelompok Eseni, saudara ya, yang memang muak dengan keimaman. Awalnya ini kelompok Eseni adalah bagian dari imam-imam yang menganggap bahwa Bait Allah itu sudah kotor, dalam artian sudah dinajiskan oleh banyak hal ya. Imam besar yang bukan keturunan Sadok, imam-imam yang bisa menjadi imam hanya membeli dengan uang mereka ya. Jadi keimaman tuh sudah diperjualbelikan, sudah korup juga, sehingga sebagian dari imam-imam yang merasa masih pure, masih tulus ini sudah tidak bisa berkompromi dengan posisi atau jabatan atau pekerjaan keimaman saat itu, sehingga beberapa mereka memutuskan untuk keluar Bait Allah dan tinggal di padang gurun. Nah, inilah cikal bakal kelompok Eseni, saudara. Nah, besar kemungkinan Yohanes Pembaptis terprovokasi atau terpengaruh dengan kelompok ini, sehingga akhirnya dia juga menanggalkan jabatan imam yang harusnya dia warisi dari bapaknya untuk ya ada di padang gurun. Jadi besar kemungkinan Yohanes Pembaptis adalah kelompok Eseni ini, saudara. Yang saya mau katakan bahwa meskipun dari luar padang gurun, tapi begitu cepat dampak pelayanan Yohanes Pembaptis, karena saya percaya semua orang tahu siapa dia. Ya, dan di hati masyarakat Yahudi saat itu, di tengah hati orang Israel saat itu, meskipun mereka masih masih beribadah di Bait Allah, tapi memang rasa nggak suka, rasa kecewa terhadap pelayanan keimaman yang ada zaman itu sudah ada. Ya, sudah ada. Meskipun mereka tidak bisa apa-apa, nggak bisa berontak dengan keadaan itu, karena ya dalam Taurat imam itu begitu dimuliakan. Sehingga ketika tahu ada keluarga imam, punya darah imam, tapi muak juga dengan keimaman di Bait Allah dan memilih untuk melayani Tuhan Yehova Adonai di luar Bait Allah ya, sebagai orang Eseni. Dalam hal ini Yohanes Pembaptis melayani Tuhan dengan bertobat gitu ya, karena kerajaan surga sudah dekat. Nah, perasaan yang terpendam yang ada di hati orang Yahudi selama ini terhadap keimaman itu menjadi bisa disalurkan gitu. Kemana? Ke Yohanes Pembaptis, sehingga dampak pelayanannya itu luar biasa. Sehingga hampir kalau kita pernah membaca Perjanjian Baru, hampir manusia-manusia yang hidup di zaman Perjanjian Baru itu sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan hampir semuanya mengenal siapa Yohanes Pembaptis ya. Jadi populer sekali orang ini ya. Dan menariknya dalam ayat yang kita baca tadi, ketika dia melihat ada beberapa orang imam dan Farisi mau dibaptis, dia berkata, "Hai ular beludak." Coba kita lihat, saudara ya. Perkataan Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Farisi dan Saduki yang datang kepadanya dan meminta atau menyerahkan dirinya untuk dibaptis juga. Perhatikan ayat 7. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi, orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Jadi rupanya ada pemahaman yang terjadi dan mungkin juga diajarkan oleh orang-orang Farisi, orang Saduki, para imam ini kepada orang Yahudi yang menjadi umat mereka, bahwa imam itu nggak bisa dihakimi ya. Imam itu pasti selamatlah, tanda kutip sederhananya gitu ya. Kalau yang melayani Tuhan sebagai imam di Bait Allah ya pasti itu dapat sesuatu prioritas ya, menjadi sesuatu yang privilege gitu ya. Itu yang mungkin ditekankan, sehingga itu yang menyebabkan mungkin juga orang-orang Yahudi secara umum itu agak sungkan gitu ya dengan imam-imam ini, meskipun hati mereka mungkin juga merasa bagaimana gitu ya. Karena kalau mereka mau mempersembahkan korban, mereka harus beli hewan korbannya di bait suci gitu ya. Makanya Yesus porak-porandakan orang yang menjual kambing ternak, kambing korban, domba korban, dan juga uang-uang penukar logam-logam di Bait Allah kan dijungkir balikan oleh Yesus, karena memang ada perdagangan di pelataran Bait Allah itu. Ya tentu harga yang dijual di situ pasti lebih mahal daripada harga normal yang bisa didapatkan di luar Bait Allah. Nah tentu orang Yahudi yang ingin mempersembahkan korban ini yang merasa, waduh,
beli di pasar cuma 1 juta, kok beli di sini jadi 2 juta. Wah, ini markup. Tapi mereka nggak bisa apa-apa. Jadi mereka hanya pendam saja. Nah, itu mungkin juga dipengaruhi oleh pengajaran yang dilakukan oleh orang-orang Farisi Saduki ini, bahwa nggak boleh ya, imam itu nggak boleh diutak-atik, nggak boleh diusik gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, sehingga akhirnya orang-orang Farisi ya ngerasa is okay aja gitu kalau ngelakuin hal-hal yang mungkin semena-mena. Karena mereka juga mungkin diajarkan oleh bapaknya, orang kakeknya, bahwa mereka itu benar-benar bebas dari dosa lah, kurang lebih begitu. Nah, sehingga ketika Yohanes Pembaptis datang, ya Yohanes Pembaptis kan melakukan baptisan pertobatan gitu kan. Bertobat, kerajaan surga sudah dekat, berilah dirimu dibaptis. Jadi orang yang mau dibaptis oleh Yohanes itu orang yang sadar bahwa dia harus bertobat. Nah, ketika ada orang Farisi, orang Saduki datang untuk dibaptis, nah bahasanya Yohanes bukan bertobatlah gitu ya, tapi ya tadi ular beludak kalian. Bahwa kamu pikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang, kamu akan selamat gitu dari penghakiman. Enggak, kamu sama aja gitu ya. Jadi memang keras sekali apa namanya statement atau pengajaran, pernyataan dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis ini. Ya, tidak tedeng aling-aling. Ya, karena mungkin dia juga merasa bahwa sebenarnya kan gue sama kayak kalian. Aku juga punya darah Lewi, aku juga punya darah Harun mungkin. Aku juga punya darah Zadok mungkin, karena dia memang bapaknya kan imam, termasuk imam-imam kepala yang mendapat bagian untuk masuk ke ruang kudus. Nggak semua imam bisa masuk ke ruang Maha Kudus loh, atau ke ruang kudus loh saudara ya. Yang ke Maha Kudus kan imam besar, yang ke ruang kudus ya hanya imam-imam kepala saja. Yang imam-imam biasa ya nggak bisa masuk ya. Dan itu pun yang menjadi imam kepala itu banyak sekali, sehingga mereka harus diundi untuk bisa kapan giliran mereka masuk untuk melayani di ruang kudus itu. Jadi Yohanes Pembaptis ya ketika menegur orang Saduki, orang Farisi atau imam-imam ini ya merasa ya nggak ada yang salah gitu, karena saya juga bagian dari imam, mungkin itu ya. Ya, itu mungkin yang seperti saya sering juga sampaikan dalam kalau khotbah gitu. Saya sering ngomong pendeta begini, pendeta begitu. Saya nggak ngerasa sedang apa namanya punya maksud apa-apa, karena saya juga pendeta. Ketika saya bilang pendeta nggak boleh begini, pendeta nggak boleh begitu, saya mengkritik pendeta gitu ya. Itu bukan personnya ya, tapi ya pekerjaan ini memang sekarang ini banyak jujur aja diselewengkan. Dan ketika saya bicara ya saya bicara sebagai seorang pendeta, sebenarnya saya sedang mengkoreksi diri saya sendiri gitu kan ya, supaya saya paling tidak seperti itu, dan supaya kalau saya ngomong ya saya sedang tidak menyerang apa namanya posisi atau jabatan tertentu, karena saya bagian dari sana. Jadi saya nothing tulus gitu, kecuali saya mengkritik dokter gitu ya. Nah, tentu kalau saya mengkritik dokter, mengkritik polisi, mengkritik tentara, mengkritik insinyur, arsitek gitu ya, saya nggak kompeten, karena siapa saya gitu kan, saya nggak ngerti bagian atau pekerjaan mereka. Tapi kalau pelayan Tuhan atau pendeta, karena saya bagian dari situ ya saya nggak ngerasa apa-apa gitu ya. Karena ketika saya ngomongin pendeta tuh banyak yang misalnya berpolitik, ya itu kan sebenarnya saya sedang bicara kepada diri saya sendiri, karena saya juga pendeta itu, bagian dari keluarga atau orang-orang yang diberikan stempel oleh banyak orang sebagai pendeta. Jadi apa namanya, Yohanes Pembaptis ya nothing tulus aja. Dan memang orang ini orang yang luar biasa ya. Orang yang ya apa yang dikatakan bukan karena kebencian, tapi memang karena fakta ya. Dan dia luar biasa ya. Dia bahkan mengatakan jangan bangga ketika kalian orang-orang Yahudi menganggap bahwa kalian itu adalah anak-anak Abraham ya. Sebab Tuhan kalau mau juga bisa membuat batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham. Itu luar biasa. Dan akhirnya tergenapi kan saudara ya. Kita ini yang tidak punya darah Abraham, ya kita bisa menganggap Abraham juga bapak kita. Kenapa? Karena kita menjadi ahli waris atau orang-orang yang mewarisi janji Tuhan kepada Abraham lewat Yesus Kristus, lewat garis Yesus, lewat iman kita kepada Yesus. Ya, dan tergenapi apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini. Dan Yohanes Pembaptis juga bicara kepada banyak orang di luar sana, termasuk orang Farisi Saduki, bahwa dia hanya membaptis dengan air, tapi nanti dia yang akan datang daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini yang dikatakan Yesaya, dia mempersiapkan jalan, ya. Dia meluruskan jalan, gitu ya. Membuat nanti figur yang datang kemudian daripadanya yang kita imani adalah Yesus Kristus itu berjalannya lebih luar biasa. Dan saya percaya karena pertobatan yang dilakukan oleh banyak orang Yahudi dengan memberi diri mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, mereka inilah yang akhirnya gampang tersentuh dan akhirnya menjadi pengikut
Yesus, ya. Dan salah satu yang menjadi muridnya Yohanes Pembaptis, Andreas, kan juga mengikuti Yesus. Ada 2 orang murid Yohanes Pembaptis yang dikatakan dengan jelas Alkitab sebagai muridnya Yesus. Pertama Andreas dan satu lagi tidak disebutkan. Tapi dari 2 orang ini ya ada multiplikasi, ya. Orang-orang di sekitar mereka yang juga menjadi murid Yesus, kayak Nathanael, kayak Petrus, saudaranya Andreas, kan menjadi murid Yesus karena Andreas, ya. Andreas itu murid Yohanes Pembaptis sebelumnya. Jadi pelayanan Yesus lebih mudah lah, lebih lancar lah jika tidak ada Yohanes Pembaptis dan tidak ada pertobatan yang diekspresikan dengan baptisan di zaman sebelum Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Saya yakin dampak pelayanan Yesus paling tidak di zaman Perjanjian Baru akan lebih berat, ya, akan lebih sulit gitu ya. Tapi lebih mudah gara-gara ada si pembuka jalan, yakni Yohanes Pembaptis ini. Itu yang bisa kita dapatkan dari Matius pasal 3. Dan kita lanjut ayat berikutnya. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan kau datang kepadaku, dan kau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi akhirnya Yesus muncul, ya. Yesus datang dari Galilea, dari Nazaret. Kita tahu bapak ibunya tinggal di Nazaret, wilayah Galilea, ke Yordan, ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Dan ketika Yohanes melihat Yesus, saya percaya Yohanes mengenali Yesus dan Yesus mengenali juga Yohanes. Mungkin bisa jadi ya mereka pernah bertemu di masa kanak-kanak mereka. Karena kita tahu bahwa Elizabeth dengan Maria itu sepupuan atau saudara cukup dekat, ya. Dan Maria ketika tahu dirinya mengandung, kan dia diminta oleh Gabriel untuk ke Elizabeth, sepupumu yang sedang mengandung itu juga. Dan ketika Maria datang, sudah ada janin dalam kandungannya gitu ya. Dan Elizabeth sedang mengandung bayi Yohanes Pembaptis yang dalam perut mamanya Elizabeth ini meloncat gitu kan ya, bersukacita gitu ya, bahasa Alkitabnya seperti itu. Dan saya percaya mereka pernah kenal dan tahu bahwa mereka berhubungan saudara atau berhubungan darah juga. Yang menariknya, meskipun Yohanes lebih tua dan Yohanes yang duluan melayani dan dia sudah punya murid, ketika Yesus datang kepadanya, dia tegas berkata, "Mestinya aku yang dibaptis, sekarang kau yang datang kepadaku untuk dibaptis," kurang lebih begitu. Ya, saya rasa Yohanes juga tahu bahwa ibunya sadar bahwa, kan kalau kita membaca di dalam kitab Injil, Elizabeth atau Zakaria ketika tahu bahwa akan punya anak, kan mereka tahu anaknya ini akan sebagai apa gitu ya. Dan ketika Elizabeth bertemu Maria juga Elizabeth tahu bahwa yang dikandung dari Maria itu siapa gitu ya. Sehingga ketika Yohanes lahir, Yohanes sudah diberitakan, itu sepupumu itu masih usianya lebih muda daripada kamu, beda kurang lebih beberapa bulan ya, tapi dia akan jadi orang hebat gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti kamu harus ikut mensupport apa yang dia kerjakan. Kurang lebih begitu yang disampaikan mungkin oleh orang tua Yohanes kepada Yohanes, sehingga Yohanes juga akhirnya ya tentu dengan hikmat dari Roh Kudus juga dia memposisikan diri dengan baik. Sehingga kalau kita baca di ayat berikutnya, bahkan ya tadi ya, dia meminta agar orang-orang yang mengikutnya itu mengikut Yesus gitu ya. Dengan mengatakan kepada semua orang, "Lihat, itu adalah anak domba Allah. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Itu kan berarti kan memberikan arahan secara tidak langsung agar orang-orang yang selama ini mengidolakan dia, ada di sekitar dia, untuk mulai mengikuti Yesus. Dan itu jarang sekali dilakukan oleh banyak pemimpin. Pemimpin tuh biasanya ada post power syndrome gitu ya. Kalau sudah tidak punya kuasa ya berusaha untuk orang-orang yang masih bisa dipengaruhi untuk terus ada dalam lingkungan dia. Kalau tiba-tiba orang itu ikut orang lain, itu ada baperan gitu ya. Sedih, kenapa dia ikut dia ya. Jadi biasanya orang-orang berusaha untuk memperbesar kerajaannya, tapi Yohanes Pembaptis justru ingin menyerahkan kerajaannya, tanda kutip, kepada Yesus. Ini yang luar biasa.
Dan ketika peristiwa pembaptisan kita tahu bahwa Yesus bersaksi bahwa dia melihat langit terbuka dan Roh Allah turun seperti burung merpati, dan ada perkataan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, jadi memang di dalam kitab Matius ini yang menjadi saksi adalah Yesus. Ya, Yesus yang melihat itu. Apakah Yohanes Pembaptis melihat? Apakah Yohanes Pembaptis mendengar? Ya, tidak dikatakan secara eksplisit ya. Tapi ini perkataan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tentu ketika mengatakan ini, Matius tahu karena Tuhan Yesus pernah mengatakan ini kepada banyak orang. Dan orang-orang lain mungkin ketika awalnya tidak terlalu percaya dengan hal ini. Tapi ketika Matius ingat, ketika Matius nulis ini, Matius sudah dalam pemahaman iman bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Karena Matius tahu Yesus disalib, mati. Matius tahu juga Yesus bangkit dan naik ke surga. Jadi tentu Matius ketika nulis Injil ini bukan dalam persepsi atau pemikiran Yesus ini biasa. Pasti dia sudah mengimani sungguh Yesus ini Tuhan. Sehingga perkataan-perkataan di masa lalu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya dulu, tahun kemarin aku dibaptis sama Yohanes Pembaptis ya. Dan ketika aku keluar dari kolam pembaptisan itu, dari sungai Yordan itu, aku melihat Roh Kudus seperti burung merpati hinggap kepadaku, dan ada suara dari langit berkata, dari Bapakku, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mungkin ketika Yesus ngomong begitu kepada murid-muridnya, murid-muridnya belum begitu ngeh. Karena murid-muridnya belum pada level beriman Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika sudah mereka melihat dengan mata telanjang mereka bahwa Yesus naik ke surga, apa yang diingat mereka selama 3,5 tahun mengiring Yesus, apa yang dikatakan Yesus 3 tahun sebelumnya yang tidak terlalu mereka percayai, akhirnya mereka percayai sungguh. Dan inilah yang terekam oleh Matius, dan akhirnya Matius mengatakan hal ini ya. Jadi makanya penting kita untuk belajar sejarah. Sebab kalau ini saja dikalimatkan gitu ya, kita baca kalimat ini saja tanpa mempelajari konteks sejarahnya atau bagaimananya, kita bisa berkata, ya iyalah Yesus yang ngomong sendiri gitu ya. Tapi kan kita tahu sejarahnya gitu ya, bahwa Matius ini ketika nulis ini tuh di tahun keberapa ya. Itu jauh setelah kenaikan Yesus ya. Matius sudah menjadi rasul yang melayani gereja saat itu, yang berusaha mengingat kembali perjalanan dia sebagai seorang muridnya Yesus selama 3,5 tahun tuh, apa saja yang dikatakan oleh gurunya. Nah, itu mulai terekam. Dan makanya ketika dia nulis seperti ini ya, orang percaya karena karena Matius ketika nulis ini benar-benar dengan iman menuliskannya. Aku percaya banget. Makanya nggak perlu ditambah-tambahin, nggak perlu diedit ya. Matius nggak perlu mengatakan di Injil ini di ayat yang ke-16, dan orang-orang yang di sekitar pembaptisan Yesus itu mendengar. Nggak perlu begitu. Ya, sama seperti ketika Paulus menyaksikan kesaksian dia dan dicatat oleh Lukas. Kan Lukas mencatat dalam Kisah Rasul bahwa si Saulus itu ketika sedang mau membunuh, menangkapi orang-orang Kristen di Damsyik itu bertemu dengan Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus, Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku, gitu ya. Tapi orang-orang banyak itu kan nggak mendengar apa-apa, hanya mendengar seperti bunyi guru dan sinar begitu saja. Tapi suara yang didengar kan mereka nggak dengar. Ya, Lukas hanya mencatat dia dapat informasi dari Paulus, aku mendengar. Tapi Lukas nggak meragukan pengajaran atau kesaksian dari Paulus itu. Dan orang yang membaca Injil Lukas dan juga membaca Kisah Rasul di zaman itu pun nggak meragukan tulisan Paulus. Ketika Paulus akhirnya menulis surat dan mengirimkannya kepada beberapa jemaat juga, kesaksiannya ini tidak diragukan. Kenapa? Orang-orang tahu banget siapa Paulus. Orang-orang tahu banget gimana hatinya Paulus, bagaimana iman Paulus kepada Yesus, sehingga apa yang diceritakannya tidak diragukan gitu. Nah, ini yang harus dipahami juga, saudara ya. Jadi membaca Alkitab itu ya harus benar-benar memahami framing ceritanya dan konteksnya, supaya kita akhirnya bisa menjawab kalau ada orang yang meragukan hal-hal seperti ini, gitu, saudara ya. Lanjut ya, ayat yang berikutnya. Sudah selesai, saudara. Cuma sampai ayat ke-17 saja ya. Jadi selesai bahwa tadarusan kita pada malam hari ini, dan yang kita bisa pelajari ya, khusus Matius pasal 3 ini bicara mengenai Yohanes Pembaptis ya. Kita harus apresiasi sosok yang namanya Yohanes Pembaptis ini. Dan ya dalam pelayanan itu yang saya mulai kerjakan dengan porsi saya yang tentu tidak sehebat Yohanes Pembaptis ya.
Ya saya, kalau ada orang yang mau dengerin saya puji Tuhan, ada orang mulai nggak suka dengan apa yang saya ajarkan, selama saya yakin dengan apa yang saya ajarkan, ya nggak kenapa-napa. Saya belajar juga tidak baperan, ya. Orang mau datang, orang mau keluar, ya silahkan saja, itu pilihan mereka. Yang penting saya merasa bahwa saya benar dan saya konsisten dengan apa yang saya lakukan. Saya terus komit memberi yang terbaik kepada Tuhan, ya. Lewat program ini juga, dalam Deep Talk with Pase juga, sekarang ini saya tidak, ya gimana lah gitu ya, mau yang ngikutin cuman berapa belas orang, berapa puluh orang, berapa ratus orang. Andai kata nanti bisa 1.000 orang, ribuan orang, puluhan ribu orang mulai mengikuti program ini, juga saya tidak akan baperan, tidak akan jadi besar kepala kalau banyak yang nonton, tidak akan keciut hati kalau hanya beberapa juga, karena saya melakukannya dengan tulus aja, ya, nothing tulus aja, lakuin aja untuk Tuhan. Karena saya ngerjain ini bukan buat orang lain, saya ngerjain ini buat Tuhan. Dan kalau dampaknya buat orang lain, ya iya, karena nggak mungkin dampak ini buat Tuhan, karena Tuhan kan yang saya sembah gitu ya. Tapi saya melakukan ini untuk menyenangkan hati Dia semata-mata. Dan saya berharap juga semuanya begitu, ya. Bapak Ibu yang bekerja juga kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau lewat pekerjaan kita yang serius itu, karena kita merasa itu panggilan kita dari Tuhan untuk kita kerjakan selama jadi manusia di dunia ini, kerjakan terbaik. Kalau dapat berkat, yaitu karena berkat Tuhan. Kalau andai kata berkatnya sedikit pun, itu karena Tuhan izinkan. Andai kata rugi pun, ya kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membuat kita celaka. Kan begitu, saudara. Jadi ya kita terus berusaha, terus bekerja dengan semangat. Karena apa? Karena kita tahu bahwa hidup kita dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kalau kita nggak bekerja, ya berarti kita mati gitu ya. Kalau selama bisa bekerja, ya kerjakanlah yang terbaik. Soal apapun hasilnya, ya serahkan kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah menentukan, kalau menurut saya ya, porsi masing-masing kita. Jadi jangan ngiri sama orang yang kaya, jangan besar hati juga dan merasa kaya dengan membandingkan dengan orang yang saat ini belum punya gitu, saudara. Karena di bawah kolong langit ini semuanya masih serba mungkin. Yang penting kita mengerjakan segala sesuatu maksimal seperti untuk Tuhan, dan saya percaya hidup kita akan terpelihara di bumi ini. Dan itu yang akan membuat kita lebih damai, sejahtera, sukacita, karena kita punya segala-galanya, andai kata kita merasa punya gitu ya. Dan yang kita punya itu benar-benar datangnya dari Tuhan, ya. Jadi nggak ada apa ketakutan, nggak ada kekhawatiran, ya santai aja gitu, ya. Hilang pun juga santai aja, nambah berkali lipat juga santai aja, karena ya kita tahu aja bahwa hidup kita ini kan dalam tangan Tuhan, ya. Tuhan berkati, Tuhan ambil, atau Tuhan lakukan apapun terhadap kita, itu hak-haknya Dia. Yang penting apapun yang Dia lakukan terhadap kita terus bisa bersyukur dan mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang saya dapatkan dari Yohanes Pembaptis, itu yang saya bagikan kepada saudara. Semoga saudara semua bisa melakukannya, dan kita masing-masing bisa jadi pelaku firman, bukan cuma pendengar firman. Kita masing-masing bisa memperbaiki diri, dan kita akhirnya menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan percayalah, kalau kita sudah menyenangkan Tuhan, God will make a way, Tuhan pasti buka jalan, dan berkatnya pasti akan tercurah buat kita semua. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita akan akhiri program kita malam hari ini, ya. Semoga jadi berkat buat semuanya, dan semoga semua kita bisa semakin jadi hamba-hambanya yang berkenan kepadanya, ya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah selesaikan Deep Talk with Pase, atau Tadarusan Alkitab dari Injil Matius pasal yang ketiga. Dan doa kami, Tuhan mampukan kami, Roh Kudus tolong kami bisa jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Selamat istirahat ya. Kalau masih ada waktu 1 jam 2 jam, ya bercengkeramalah dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua. Ambil waktu quality time yang maksimal di beberapa menit atau jam sebelum kita masing-masing beristirahat, supaya kita dan keluarga tidak ada salah paham, supaya kita dan keluarga komunikasinya harmonis, supaya kita dan keluarga itu bisa menciptakan surga yang di bumi. Ya, imani sungguh satu orang bertobat, oleh karena pertobatan kita seisi rumah diselamatkan. Sehingga nantinya kita bukan cuma berkumpul di bumi, tapi juga berkumpul di dalam kerajaan surga kelak. Semoga semuanya diberkati,
Dan sampai ketemu lagi dalam program-program selanjutnya. Terus pantau sosial media kami, ada di bawah ini semuanya ya. Kita sudah mulai main di TikTok ya, pelan-pelan. Nanti ada juga platform-platform lainnya yang kita masuki. Ada juga Spotify, saudara ya. Kita akan coba nanti audio khotbah-khotbah saya atau podcast-podcast yang seperti ini nanti saya upload semuanya di Spotify, sehingga nanti saudara bisa mendengarkannya audio saja, mungkin di jalan, sambil naik motor, sambil naik mobil, sambil bekerja gitu, nggak perlu lihat videonya kan. Nah, dengar audio kita sambil bekerja, mendengarkan firman Tuhan, dan iman kita bisa bertumbuh. Ya, terus dukung dalam doa, ya, terus dukung program ini dan channel ini atau pelayanan The Warriors digital ministry kita ini, semoga ke depan semakin baik dan akhirnya berdampak luar biasa. Selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati semuanya.